Tapi kan tidak semua kaumnya beriman. Seperti mana di zaman Rasulullah, ulama mengartikan yang disebut kaum itu yang hidup di zaman Rasulullah itu kaum. Tapi yang beriman disebut sahabat. Kan begitu. Yang mengimani Rasulullah sebagai nabi dan rasul, menerima Al-Qur'an, mereka menerima wahyu, disebut sahabat. Kalau setelahnya kan tabi'in, itu kan istilah-istilah yang dibuat oleh para ulama juga memang tepat. Setelah itu ada atba' tabi'in kan. Atba'ut tabi'in terus, atau generasi salaf. Salafun soleh itu ya generasi-generasi atba' tabi'in atau tabi'in. Seperti munculnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, itu kan generasi salaf. Ya, generasi salaf. Bukan mazhab, salaf itu kurun. Kalau mazhab itu ya mazhab yang dikenal oleh para ahli fikih ya mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Itu kurun. Jadi istilah-istilah itu juga harus tepat, seperti Salafi, ya, itu mazhabnya ya mazhab Wahabi, ya, bukan istilahnya Salafi gitu. Itu yang menurut disebutkan oleh para ulama. Oke, kembali ke pembahasan tadi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Musa menyeru kepada kaumnya, artinya siapapun yang pada waktu itu, ya, tapi berbeda tentu dengan sahabat di masa Rasulullah adalah yang beriman kepada Rasul. Meskipun Rasul mengatakan, antum ashabi walladzina ja'u min ba'di. Jadi ternyata Pak Ustadz Nasir, yang disebut sahabat Rasulullah itu bukan hanya hidup pada zaman Rasul. Kalau merujuk kepada hadis Abu Dawud, apa kata Rasul? Antum ashabi, engkau adalah sahabatku, walladzina ja'u min ba'di, dan orang-orang yang datang setelahku tapi syaratnya beriman. Berarti kita pun sahabatnya Rasulullah. Amin. Ya kan begitu kata Rasul, walladzina ja'u min ba'di, dan orang-orang yang datang setelahku. Tapi dia beriman kepada Rasulullah, tidak bertemu dengan Rasul, beriman kepada Rasulullah, ya, menerima beliau sebagai nabi, sebagai rasul, kita terima Al-Qur'an sebagai wahyunya, hadis-hadisnya kita pahami, kita amalkan, yaitu sahabat juga insyaallah. Maka termasuk orang-orang yang dijamin surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kemudian kita lihat ayat ini, saya artikan seharfiah saja, baru nanti kita kupas tematiknya. Apa yang disampaikan Nabi Musa kepada kaumnya? Pertama, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, ingatlah, uzkuru, ingatlah ni'matallahi, akan nikmat Allah 'alaikum yang telah diberikan kepada kalian. Nah, ini kalimat ini secara khitab, ya, bikhususis sabab. Tapi ini kalau merujuk kepada ilmu-ilmu tafsir, ibrohnya atau secara ibroh bikhususis sabab, tapi bisa digunakan al-ibroh bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Kalau secara konteks perumpamaan seruan Nabi Musa ini tidak hanya khusus pada waktu itu di zaman Nabi Musa, dan tidak hanya khusus Nabi Musa menyeru kepada kaumnya pada waktu itu, tetapi juga ibroh ini berlaku bagi kita juga. Inilah, wahai orang Indonesia, wahai kaum atau umat bangsa Indonesia, ingatlah akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ini sedikit merenung. Biasanya kita ini manusia baru bisa mengingat atau mensyukuri nikmat Allah itu, ya, kalau sudah merasa cukup dalam pandangan kita, dalam ukuran kita, dalam takaran kita. Merasa ini adalah sebuah nikmat, lalu kita menganggap cukup, itulah baru kita bersyukur. Padahal selama kita masih memandang orang lain dari sisi duniawi, artinya melihat, mengukur dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, yang lebih banyak daripada kita, maka sampai kapanpun tidak akan mudah kita bersyukur kepada Allah. Kalau terus melihat dari ukuran duniawi itu, si anu lebih tinggi tibatan urang,
atau melihat orang lain yang kedudukan, yang kepemilikan hartanya, misalkan dalam bidang harta atau jabatan dalam bidang jabatan, itu lebih tinggi daripada kita. Mual bersyukur Pak sampai kapanpun. Akan tetap diri merasa kurang dan kekurangan. Sehingga Imam Al-Ghazali menyebutkan kalau masalah dunia melihat orang yang lebih rendah. Yang lebih rendah itu baik dalam kedudukan jabatannya, ataupun dalam kepemilikan jumlah hartanya, ataupun apapun. Tanahnya misalkan lebih sedikit dibandingkan orang, muncul rasa syukur. Tapi sedangkan dalam urusan agama, lihat yang lebih hebat daripada orang, lebih rajin, lebih soleh. Sebagai motivasi, dorongan bagi diri kita. Oleh karena itu biasanya rasa syukur itu muncul ya ketika dirinya sudah merasa cukup. Pak, sekarang gini. Secara konteks Indonesia misalkan. Kita kan selalu mengeluh. Kita akui Pak, mengeluh. Selalu kita mengatakan itulah Indonesia kan gitu kan. Mengeluh kita. Dengan kebijakannya, dengan berbagai cara yang dibuatkan kita mengeluh. Manusiawi. Tetapi kalau kita mencoba memahami dan menghurai Pak, indahnya alam Indonesia atau anugerah Allah yang berikan kepada tanah Indonesia itu luar biasa. Saya ingin bandingkan dulu ada seorang Arab, Pak. Orang Arab itu pergi main ke daerah yang Cikole naik ke atas, turun ke bawah kan itu Subang. Kebun teh indah Pak, negeri di atas awan, kelihatan Pak itu. Seakan-akan itu awan kelihatan kan, itu indah pemandangan, daerahnya dingin, tapi ada air panas di dalamnya. Tempatnya dingin, Allah berikan air hangat, Ciater kan? Atau di Garut. Apa yang dikatakan oleh orang Arab ketika datang ke sana? Ma ajmalah, alangkah indahnya. Hadhil jannah, ini adalah surga. Ini adalah surga, apa kata mereka itu? Hadhil jannah, ini adalah surga. Ma ajmalah, begitu indahnya. Alangkah indahnya. Mengapa? Karena di sana kiri, kanan, depan, belakang, gurun, gersang, pasir. Kalau musim panas sangat panas, kalau musim dingin, dinginnya menusuk ke tulang, kalau musim hujan badai. Ini kemarin kebetulan ada jamaah yang sudah berangkat umroh pertama setelah musim haji, ngirim video, foto, itu ada hujan, dan hujan itu ada makom Rasulullah, dari situ diutus para nabi, dari bawah tanahnya muncul minyak sehingga mereka menjadi negara yang kaya, kan begitu. Allah berikan kelebihan setiap masing-masing negaranya. Ini maksudnya apa? Kita tidak menilai negara lain, tetapi lebih kepada mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita secara umum, secara menyeluruh. Kita lihat dari bangsa Indonesia dulu. Makanya ayat ini ketika Allah menyebutkan, wahai Musa, katakan kepada kaummu, atau Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah, uzkuru ni'matallahi alaikum, yang telah Allah berikan kepada kalian. Ini secara umum Pak, di negeri Mesir pada waktu itu. Apa di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kaum Nabi Musa pada waktu itu di negeri Mesir? Pertama, izja'ala fikum anbiya'a, ketika Allah menjadikan untuk kalian para nabi. Jadi Mesir ini Pak, Mesir terkenal dengan negerinya para nabi. Jadi Mesir itu negerinya para nabi. Munculnya, lahirnya nabi paling banyak itu dari negara situ, dari Mesir. Termasuk Nabi Musa, Nabi Harun, kan Nabi Yakub, dan sebagainya. Banyak Pak. Maka disebut negerinya para nabi. Itu slogan Mesir. Nah, dengan Allah utusnya para nabi itu, Nabi Musa ingin mengingatkan kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah. Ini di Mesir. Di Indonesia, konteks Indonesia, ingatlah akan nikmat Allah, begitu melimpahnya kekayaan alam. Orang malak cengek dina pot we jadi atuh Pak. Malak jeruk dina pot we jadi atuh orang. Di Arab mah jadi. Dia kan malak segala rupi dina pot we jadi. Nah, artinya apa? Mengingat nikmat Allah itu dengan mentafakuri, mentadabburi, itu sudah menjadi ibadah. Sehingga ada keterangan para ulama, sebuah dalil, tafakkaru fi khalqillah
Wala tafakkaru fi dzatillah. Silahkan bertafakur, merenung, mengagungkan Allah, ya, mengingat kekuasaan Allah terhadap penciptaannya. Orang lihat gunung, Pak, ya Allah begitu indahnya. Lihat pemandangan, kita katakan Masya Allah. Ya, kita katakan Masya Allah. Karena itu juga sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Pemandangan yang luas, yang indah, gunung yang indah, ya kan? Tanaman yang subur, itu juga di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kita ucapkan Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Dan itu pun sudah menjadi nilai ibadah bagi kita. Bahkan ada sebuah keterangan, tafakkaru sa'atan, bertafakur, sa'ah hanya sejam, hanya sewaktu, hanya sedetik, maka itu lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah. Itu keterangan ini sahih atau tidaknya saya tidak mengutarakan nilainya, nilai hadisnya, tapi hadis itu dikutip oleh para ulama. Mentafakuri kebesaran Allah, mentafakuri anugerah Allah, meskipun hanya sesaat, itu lebih baik daripada sholat sunnah. Ini ibadah lagi, ini perbuatan baik lagi. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Oleh karena itu, konteks keindonesiaan yang ditafakuri, yang disyukuri oleh kita, pertama akan keindahan dan melimpahnya kekayaan alam kita. Terlepas Bapak mau kurang setuju atau tidak dengan kebijakan pemerintah atau kebijakan pemimpin kita, itu terlepas daripada itu, Pak. Karena itu mah hanya jabatan politik yang hanya 5 tahun sekali berganti. Tapi Indonesianya, bangsa Indonesianya, negara Indonesianya milik kita semua gitu. Terlepas Bapak mau setuju atau tidak, mau pro atau kontra dengan pemimpin, misalkan terlepas. Kita tidak bisa menolak akan nikmat Allah yang Allah berikan bagi tanah Indonesia ini atau negara Indonesia ini. Karena itu bagi orang yang beriman, semua tanah atau apapun yang ada di dunia ini adalah hakikatnya adalah milik Allah. Dan kita boleh sujud dimanapun. Ju'ilatil ardu, kata Rasulullah, dijadikan tanah ini untuk ibadah, untuk bersujud kepada Allah. Artinya beribadah dimanapun kita berada. Mau di Mukhlisin, mau di Permata Biru, mau di luar Pulau Jawa, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, itulah bangsa Indonesia, itulah negara Indonesia yang bagi orang yang beriman, kita boleh sujud, boleh beribadah dimanapun berada. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Lalu yang kedua, apa yang diingatkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya, harus bersyukur akan nikmat Allah. Ini juga bisa di konteks Indonesia ini tepat ini. Yang kedua kata Allah, wa ja'alakum muluka. Mengapa Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya untuk mensyukuri nikmat Allah? Karena syarat yang kedua atau alasan yang kedua, Allah telah menjadikan umat Nabi Musa, kaum Nabi Musa pada waktu itu muluka. Muluka secara bahasa harfiah, secara harfiah itu diartikan raja. Tetapi boleh cek kalau tidak percaya, terjemahan-terjemahan Al-Quran itu diartikan merdeka. Jadi wa ja'alakum muluka, dan karena Allah telah menjadikan kaum Nabi Musa merdeka. Silakan cek terjemahan-terjemahan Al-Quran. Itu semua mengartikan muluka adalah merdeka. Sebagai orang-orang yang merdeka. Inilah yang disebut mengartikannya itu secara konteks. Mengapa? Dulu umat Nabi Musa alaihissalam, mereka hidupnya dijajah oleh Fir'aun. Bukan hanya dikekang, Pak. Kalau dulu Indonesia misalkan, ini konteks momentum kemerdekaan, Pak. Dulu Indonesia dijajah oleh asing. Mereka tergiur dengan keindahan alamnya, mengambil rempah-rempah. Rempah-rempah kayak pala, Pak. Itu kan diangkut ke Eropa, ke Belanda. Itu ikannya yang luar biasa, kekayaan lautnya. Itu dijajah. Konon katanya 350 tahun katanya. Wallahu alam, apakah lebih atau kurangnya? Saya tidak tahu ya. Kurang lebih sekian. Itu dijajah. Nah, kaum Nabi Musa juga dijajah oleh Fir'aun, bukan hanya dikuasai negaranya atau tempatnya,
wilayahnya oleh Firaun, bahkan Firaun tidak mau ada anak laki-laki yang lahir pada waktu itu. Ngeri, Pak. Setiap ada anak laki-laki dibunuh. Mengapa? Karena Firaun meyakini dirinya hidup akan selamanya, lalu tidak boleh ada laki-laki yang akan menyainginya. Tapi sekilas bodoh juga Firaun ya. Kalau tidak ada laki-laki ya gimana? Masa dia sendirian lalu semua perempuan kan tidak bisa terbantu juga negaranya ataupun kekuasaannya. Bahkan menjadikan para kaum wanita pada waktu itu, berdasarkan sejarah, kaum wanita pada masa Firaun itu hidupnya penuh dengan teror. Penuh dengan teror, Pak. Laki-laki dibelah perutnya, dibunuh. Ataupun sudah keburu lahir, dibunuh. Artinya hidupnya penuh dengan teror. Bahkan gila segelo-gelonya Firaun, Pak. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya atau aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Firaun. Sampai demikian mengatakannya. Ada nggak orang yang penguasa yang lebih sombong dibandingkan Firaun hari ini? Yang sampai mengatakan saya Tuhan yang paling... Kejinya kan tidak mengatakan demikian penguasa-penguasa sekarang. Di negara apapun. Atau di negara manapun. Itu Firaun sampai demikian. Mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini luar biasa. Nah, ketika terbebas dari kungkungan, dari kekangan, dari jajahan Firaun, maka Musa alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya. Itu pada waktu itu. Lalu kaumnya menjadi merdeka. Nah, sekarang bangsa Indonesia, konteks keindonesiaan. Terbebas dari penjajah. Terbebas dari jajahan peperangan yang menjadikan kita hidup tidak nyaman. Ya. Allah ingin ingatkan kita, Pak, konteks Indonesia. Allah ingin ingatkan. Jadi momentum kemerdekaan, setiap memperingati ulang tahun kemerdekaan itu kadang miris, Pak. Mohon maaf. Apa yang menjadikan miris? Dalih memperingati kemerdekaan, dia meninggalkan sholat. Tinggali, Pak. Dalih merayakan perayaan kemerdekaan, dia menegak minuman keras. Ini miris, Pak. Padahal Islam atau kita sebagai umat muslim, orang yang beriman, mengisi kemerdekaan, Allah sudah ingatkan. Konteksnya memang pada waktu itu kepada Musa. Tetapi dalam istilah ilmu tafsir, Pak, al-ibrah, perumpamaan itu tidak selalu bi khususis sabab, dengan sebab yang khusus, tetapi bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaz. Keumuman lafaz. Ini konteksnya keindonesiaan, kita sudah diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa dengan alamnya, Pak. Lalu kedua, Allah jadikan kita manusia yang merdeka, tapi mengisi kemerdekaannya kadang salah kaprah, mohon maaf. Atau mengisi ulang tahunnya. Itulah barangkali ulang tahun yang dilarang. Kan ada sekarang pro kontra, boleh tuh ulang tahunnya, tergantung. Ulang tahun itu saya katakan seperti pisau. Pisau itu bisa digunakan membunuh orang, maka jadi haram. Pisau itu bisa dipakai ngupas bawang, dipakai ngupas buah, itu boleh. Ulang tahun, Pak, ulang tahun pernikahan, ulang tahun diri kita. Ya tergantung, kalau ulang tahun, kita ulang tahun ke berapa? Ke 50 misalkan. Pas ulang tahun ke-50 itu merenung, mengingat nikmat Allah, ya, bersedekah pada waktu itu. Karena tahun itu kan hitungan yang paling banyak, yang paling lama. Kan ada harian, ada mingguan, bulanan, tahunan. Ya tidak masalah. Ulang tahun mengundang ustadz, mengundang penceramah di tempat itu, kemudian berceramah atau haul. Kan tidak masalah. Ulang tahun perusahaan, ulang tahun sebuah organisasi, ulang tahun partai politik, kan semua partai politik mengadakan ulang tahunnya. Tapi diisi untuk momentum evaluasi setahun yang lalu, momentum untuk apa? Meningkatkan kinerja setahun yang akan datang. Di UIN misalkan, Pak Dr. Nasir juga ada disnatalis, kan ulang tahun sama. Kalau memang ulama mengatakan haram ulang tahun, UIN mengadakan disnatalis, itu ulang tahun sama. Ya. Tapi tergantung isinya. Dengan apa? Ya kalau isinya lalai kepada Allah, isinya meninggalkan perintah Allah, misalkan isinya hal-hal yang ini, ya itulah yang tidak boleh, itu itunya, Pak. Haram, yang haram itu bukan istilah ulang tahunnya, kan gitu.
Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Nah, muluka mengapa diartikan merdeka? Sebab gini, Pak. Memang orang yang muluk itu diartikan merdeka oleh para ulama sebab kata Muhammad Rashid Ridho, orang yang merdeka itu adalah mereka yang dijadikan Allah mampu menguasai dirinya masing-masing, bebas mengatur diri dan keluarganya, serta mereka menikmati kesejahteraan. Jadi konsep merdeka menurut Muhammad Rashid Ridho, pertama, mereka diberikan oleh Allah mampu menguasai diri masing-masing. Ini Pak, ini menguasai diri itu kalimahnya sederhana tapi luar biasa dalam maknanya. Menguasai diri masing-masing. Contoh Pak Punten, kata para ulama, kalau ada orang lain berbuat buruk kepada kita, kita membalas keburukan itu kepada orang tersebut, maka kata para ulama itu kita belum merdeka. Mengapa? Karena kita masih dikendalikan, sikap kita masih dikendalikan oleh keburukan orang lain. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sikap kita masih dikendalikan oleh kebodohan orang lain yang dia lakukan kepada diri kita, maka sejatinya, sememangnya diri kita itu belum merdeka. Kebayang Pak, orang pintar misalkan, orang hebat atau dosen atau pemimpin mau bikin aturan, nggak jadi karena dikritisi oleh orang-orang awam, misalkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Dia hanya mendengarkan ocehan orang-orang itu, ya tidak akan beres. Ibaratnya negara tidak akan selesai. Jadi bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya pengetahuan yang luas, orang-orang yang punya pendirian yang kuat dengan dasar keilmuannya, keyakinannya, maka dia harus merdeka, harus mampu menguasai dirinya dan harus meyakini apa yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran. Dan ini konteks ini juga berlaku ketika kita melakukan keburukan kepada orang lain disebabkan dia berbuat buruk kepada kita, maka sejatinya kita belum merdeka. Mengapa? Karena perilaku kita masih dipengaruhi oleh orang lain. Dan orang yang merdeka mah cuek ya Pak. Kita hanya diberikan dua tangan oleh Allah, tidak mampu menutup semua mulut. Cukuplah tutup dua telinga. Kan begitu? Kan kita hanya diberikan dua tangan, tidak mampu menutup semua mulut orang. Tutup saja dua telinga, jangan didengarkan. Karena setiap orang tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya pada diri kita. Hanya mengira dan menyangka, termasuk diri kita juga kepada orang lain. Di sini kan harus dituntut husnuzon, bukan suuzon. Atau Pak, misalkan, nah ganti kendaraan teh, wah sudah kita ganti, nah gitu, itu belum merdeka misalkan dalam duniawi. Jadi terpengaruhi oleh orang lain dalam hal duniawi, karena dipengaruhi itu tidak merdeka, ya. Karena mampu menguasai dirinya masing-masing, ya. Dia bebas mengatur diri dan keluarganya serta menikmati kesejahteraan. Jadi syarat merdeka itu kata Muhammad Rashid Ridho harus sejahtera, Pak. Harus sejahtera. Mengapa? Karena akar kata malik itu raja. Malik yang muluka atau malik artinya raja yang diartikan sebagai merdeka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, Rasulullah pernah mengatakan, "Man kana lahu baitan," barang siapa yang memiliki rumah, wa khadiman, dan memiliki pembantu, fahuwa malik, maka dia adalah raja. Berarti sejahtera. Kata Rasul, man kana lahu baitan, barang siapa yang memiliki rumah, wa khadiman, dan dia memiliki pembantu atau pelayan, fahuwa malik, dia adalah raja. Berarti syarat merdeka itu harus sejahtera. Nah, ini pembahasan politik, pembahasan kenegaraan. Harusnya begini ngebahasnya gitu. Itu syaratnya harus sejahtera. Sebab Rasul menyampaikan demikian. Ya, ulama mengartikan, mentafsirkan muluka sebagai merdeka, dan Rasul mengatakan demikian, man kana lahu baitan wa khadiman fahuwa malik. Dia adalah raja. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang terakhir, lalu apakah betul Al-Quran itu berpegang atau menyetujui konsep kemerdekaan? Kan ada
katanya di dalam sejarah Islam perbudakan. Nah ini mohon maaf kita tambah wawasan sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Islam itu agama yang membolehkan perbudakan. Termasuk orang-orang yang apa itu namanya itu, mohon maaf, misionaris misalkan. Orang-orang yang menebarkan kebencian tentang Islam. Mereka kan mengolok-olokkan Rasulullah, Nabi Muhammad. Nauzubillah ya, mohon maaf. Mereka menyebutkannya sebagai pedofil. Mereka menyebutkan Islam itu negara keras, agama keras, agama sadis. Sebab ada ayat dalam Al-Quran, jika kamu menemui orang kafir dimanapun, maka faktuluhum, penggalah leherlah, bunuhlah. Padahal konteksnya kan dalam peperangan. Kalau dibaca selesai ayatnya, seperti ayatnya Pak Ustaz Nasir, itu dipotong-potong ayatnya ku si Taifuddin Ibrahim. Yang sebentar lagi mungkin dia wallahu alam apa akhir hidupnya seperti apa. Itu yang murtadin itu tuh, murtadong ya. Ya kan diolok-olok gitu karena dia dulunya pernah ngaji, pernah jadi ustadz di Az-Zaitun ya, pernah jadi guru agama. Tapi stres sama orangnya. Itu memotong-motong ayat, memperolok-olokan, Pak. Tapi luar biasa keluarganya, anak-anaknya itu sabar. Dia masih mendoakan, terus mengajak, Abi kembalilah ke jalan yang benar. Itu anak-anaknya ustadz sekarang jadi ustadz. Ya. Luar biasa. Itu memperolok-olokan. Ayat dipotong-potong. Banyak sekali ayat Al-Quran oleh dia diambil sepotong-sepotong. Padahal membaca ayat Al-Quran, jangankan satu ayat, Pak, jangankan sepotong ayat, boleh jadi satu ayat pun itu belum jelas maknanya karena ada tafsirul ayat bil ayat. Ada menjelaskan ayat dengan ayat berikutnya. Boleh jadi itu akan jelas ketika dibaca 2, 3, sampai 4 ayat. Ini hati-hati Pak kalau kita belajar itu. Jangan hanya satu ayat. Oh ini nggak boleh, haram, ini hukumnya Al-Quran begini. Baca dulu sampai selesai ayatnya, atau ayat berikutnya, atau ayat sebelumnya, atau penjelasan ayat di surah yang berikutnya, yang lain. Jadi tafsirul ayah bil ayah itu tidak mesti hanya satu surat. Menjelaskan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya boleh jadi pada surat yang berbeda. Ini pentingnya Pak. Ini penting dalam kehidupan. Karena kadang kita hanya satu guru, hanya guru itu juga, lalu tidak paham yang sebenarnya, langsung disimpulkan, langsung ditelan bulat-bulat, sehingga menjadi radikal misalkan, atau menjadi mudah mengkafirkan orang lain. Nah itu berbahaya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertanyaan yang tadi, apakah Al-Quran itu betul menyetujui kemerdekaan, padahal dalam Al-Quran banyak perbudakan? Maka jawabannya, Bapak yang dirahmati Allah, Al-Quran atau Islam menghapus perbudakan. Sekali lagi, Islam menghapus perbudakan. Bahkan kata para ulama, Islam menghapus perbudakan dan menutup perbudakan dari semua pintu. Kecuali pada waktu itu yang masih ada pintu peperangan. Mengapa? Karena ketika berperang lalu mereka kalah, ada yang ditawan peperangan, itu pun Islam memperlakukan dengan cara yang benar. Kita bisa lihat dalam Al-Quran misalkan. Dalam Al-Quran itu dikatakan, jika kamu mau membebaskannya, silahkan bebaskan dengan cara yang baik. Atau tanpa harus meminta tebusan. Atau bahkan juga di zaman sahabat, tawanan perang, mereka yang pintar bertani dijadikan guru bertani. Kalau pintar berkuda, mereka dijadikan guru berkuda. Dimanfaatkan keahliannya. Tidak lantas dijadikan budak hamba sahaya yang disiksa, yang dipergunakan sedemikian rupa seperti mana dalam peperangan Nazi misalkan. Atau peperangan zaman-zaman setelah Al-Quran diturunkan. Atau juga pada masa Al-Quran diturunkan di tempat-tempat Majusi misalkan atau Yahudi, itu tidak seperti itu. Meskipun perbudakan yang terjadi disebabkan peperangan, itu pun perlahan dibebaskan. Nah, jawaban yang kedua, Islam menghapuskan perbudakan itu dengan cara bertahap. Satu, dengan cara kafarat. Kita tahu dalam Islam ada kafarat, ada membayar denda dengan membebaskan hamba sahaya. Contoh, barang siapa yang berzihar, sumpah zihar, salah satu kafaratnya kan membebaskan hamba sahaya.
atau suami istri yang berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan. Salah satu kafaratnya adalah membebaskan hamba sahaya. Berarti Al-Quran atau Islam membebaskan perbudakan pada waktu itu dengan cara bertahap. Apa hikmahnya? Kata para ulama, mengapa Islam membebaskan perbudakan dengan cara bertahap? Ini pelajaran bagi kita, Pak. Kata para ulama, hikmahnya supaya tidak terjadi gelombang PHK atau PHK secara menyeluruh. Kebayang, Pak, kalau seandainya pada waktu itu yang rata-rata sahabat, rata-rata umat Rasulullah pada waktu itu memiliki hamba sahaya, langsung dilarang sekaligus harus dibebaskan, akan terjadi gelombang pengangguran secara besar-besaran. Akan terjadi PHK secara besar-besaran. Ngalah langgur, Pak, yang asalnya hamba sahaya itu. Ini luar biasa Islam itu. Memberikan secara bertahap itu karena supaya tidak terjadi pengangguran yang besar-besaran atau PHK besar-besaran. Maka bertahap, kafarat. Ya. Yang kedua dengan cara apa? Rasulullah SAW ya menyampaikan hadis, barang siapa yang memiliki hamba sahaya lalu dia membebaskannya, maka dia akan dibebaskan dari neraka, dari siksa api neraka. Kan sebagai bukan perintah keras itu, anjuran, pilihan, sebagai sebuah anjuran kalimahnya. Barang siapa yang memiliki hamba sahaya, perbudakan atau budak, maka lalu dia membebaskannya, Allah akan membebaskan dia dari siksa api neraka. Kan kabita akhirnya sebagai targib, ya, pangbibita targib. Ini luar biasa. Berarti Islam itu menyetujui kemerdekaan, tidak menyetujui penghambaan atau perbudakan, penjajahan. Kemudian dengan cara apa lagi? Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis yang sahih kepada para sahabat, kepada kaumnya pada waktu itu. La taqulu abdi wa amati, kata Rasulullah. Jangan kalian mengatakan ini hambaku laki-laki dan hambaku yang perempuan. Jangan mengatakan pemuda-pemudi hambaku. Walakin tapi katakan, katakan kata Rasulullah, fataya wa fatayati. Pemuda dan pemudiku yang merdeka. Ini bukti bahwa Islam itu memberikan kemerdekaan. Kemudian, hadirin yang dirahmati Allah, ada pandangan ulama, ya, itu namanya Dr. Yusuf Musa dalam bukunya Al-Islam Wahajah Insaniyah Ilaihi, dalam bukunya Al-Insan Wahajah Insaniyah Ilaihi, Islam dan kebutuhan manusia akannya atau terhadapnya. Kata Dr. Yusuf Musa, seandainya ada seorang anak, seorang bocah, ya, tidak memiliki kedua orang tua, ini perumpamaan logika. Lalu ada keluarga kafir misalkan ingin mengangkatnya sebagai anak, tapi dia dimerdekakan, maksudnya tidak dijadikan budak. Ya, pilihan pertama kata Dr. Yusuf Musa itu, anak ini, seorang bocah ini dijadikan anak angkat oleh keluarga kafir, tapi dia merdeka. B, ada keluarga muslim yang ingin mengangkat sebagai anaknya, tapi dijadikan budak. Maka kata beliau, lebih baik yang A. Meskipun kalau dididik oleh seorang keluarga yang muslim, dia akan mengikuti keislaman orang tua angkatnya. Tapi dia menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Lebih baik meskipun dia diurus oleh keluarga kafir, tapi dia menjadi orang yang merdeka. Mengapa? Karena orang yang merdeka, dia akan mampu menguasai dirinya. Sedangkan orang yang hamba sahaya, jangankan hartanya yang dia miliki, dirinya pun dikuasai oleh tuannya, oleh majikannya. Bagaimana mungkin dia akan mengeksplor dirinya, akan menjadi dirinya seperti apa? Karena dirinya dikuasai oleh majikannya. Inilah pentingnya hidup penuh dengan kemerdekaan. Yang terakhir, ingat, kemerdekaan yang dipandang, yang diusung oleh Islam, ini terakhir, penting ini, bukan kemerdekaan yang tanpa batas. Awas, jangan salah kaprah.
Bapak nanya ke murang kali, tas di mana jam hiji karek balik. Jam 1 peting. Misalkan kata anak kita, bebas waktu udah merdeka. Kumaha saya? Saya geus gede, saya merdeka. Misalkan. Ente sholat, nah itu sholat. Nah itu puasa. Bebas, saya kumaha saya, ada saya merdeka. Bebas mengatur dirinya masing-masing. Ini pemahaman yang salah kaprah. Ini penting. Terakhir, pandangan Islam, ya, meskipun Islam betul mengusung kemerdekaan, Al-Quran pun menjelaskan tentang kemerdekaan, meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan kemerdekaan sebuah bangsa, tapi kemerdekaan sebagai individu. Tapi kita pun pahami bahwa bangsa atau negara itu adalah himpunan daripada individu-individu dan individu. Negara adalah kumpulan dari sejumlah masyarakat, kan begitu. Tetap saja masyarakat intinya mah. Meskipun Al-Quran tidak membahas tentang kemerdekaan negara, hanya membahas kemerdekaan individu, tapi kita pun memahami karena negara itu adalah kumpulan dari sejumlah masyarakat. Adalah kemerdekaan kita sebagai manusia, orang yang beriman itu, Rasulullah pernah menyampaikan, ad-dunya sijnun lil mu'minin. Dunia adalah bagaikan penjara bagi orang yang beriman. Apa maknanya kata para ulama? Mengapa disebut dunia sebagai penjara, bagaikan penjara bagi orang yang beriman? Hidup orang yang beriman itu bebas terbatas. Bukan bebas tanpa batas. Merdeka yang terbatas dibatasi oleh aturan-aturan syariat. Mainnya bebas, arek mabuk, arek judi, arek minum, arek zina, arek tersolat. Salah. Kebebasan diri manusia itu dipaksa oleh Allah yang maha qahhar. Ini penting. Allah itu memiliki sifat nama 99 nama Allah Asmaul Husna, salah satu namanya Qahhar. Apa Qahhar? Maha memaksa. Allah mengatakan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Tetap Pak, meskipun jiwa kita dituntut harus merdeka, diri kita merdeka, harus mampu mengatur jiwanya masing-masing, tapi kemerdekaan kita dibatasi oleh Allah dalam hal harus menyembah hanya kepada Allah. Karena Allah maha qahhar, Allah maha memaksa dalam tanda petik. Memaksa dalam artian hambanya, makhluknya atau manusia harus menyembah hanya kepada Allah. La ilaha illa ana. Surah apa tuh? Allahu Akbar. Apa tuh? Ustaz saya tuh yang suka dibacakan oleh imam di depan itu. Ustaz Wahjudin apa tuh? Surah apa tuh? Toha. Surah Toha. Dalam surah Toha Allah menyebutkan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, itu kan memaksa. Tidak ada Tuhan selain aku kata Allah, maka sembahlah aku. Oleh karena itu kemerdekaan diri kita, kemerdekaan orang yang beriman dibatasi oleh aturan Allah. Tetap tidak boleh menghamba kepada selain Allah. Bebas kubah orang, rek nyembah pohon misalkan, rek nyembah binatang, rek nyembah lautan, bebas. Saya merdeka Ustaz, kumaing udah merdeka misalkan. Bagi orang yang beriman, kemerdekaannya ada dalam koridor penghambaan diri kepada Allah. Ini yang tidak boleh salah kaprah. Jadi mengisi memperingati kemerdekaan pada prinsipnya dalam pandangan Islam adalah kembali mensyukuri nikmat Allah, kembali menghambakan diri kepada Allah, kembali melaksanakan aturan-aturan Allah. Bukan mengisi kemerdekaan dengan melalaikan diri kepada Allah. Ngisi kemerdekaan tuh sholat, mabuk, wah, ngisi kemerdekaan itu masalah kaprah. Nauzubillahi min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.